Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, ini pertemuan kedua setelah 25 tahun. Saya diundang di sini, bukan di sini tapi acara launching Kompolnas. Selanjutnya saya mau menyampaikan tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Karni, bahwa saya saat ini ingin menyampaikan apa yang disampaikan Om Rocky Gerung. Saya keberatan untuk menjawabnya tentang asli orangnya atau itu. Namun saya akan menjelaskan perjalanan saya, kenapa dapat SP3. Mungkin bosen pemirsa, tapi di TV One saya belum sampaikan bahwa Bang Egy menelpon saya, lalu ketemu, menyampaikan ingin berkunjung ke Solo. Kenapa dia mintanya kepada saya? Ya kalau boleh saya sampaikan bahwa dia merasa dihujat, jadi sama kawan-kawannya. Cuma dia nggak sebut siapa karena dibilang takut ke sana. Karena saya tahu beliau pada hari H itu dipanggil oleh Mabes Polri pada saat untuk tanggal 15. Kami juga terus terang bingung, ya kan, bertepatan harinya. Namun begitulah, ya kan, adanya. Mungkin kesempatan atau berbarengan saya nggak tahu. Namun ketidakhadirannya itu, saya sebagai yang dituakan setelah Bang Egy di TPUA yang ada pada saat itu anggotanya, tentu no problem secara organisasi. Kan saya sudah mewakili, saya hadir. Begitu juga bukan inisiatif saja, Bang Egy juga nyampaikan. DHL, saya kan dipanggil nih. Jadi DHL harus hadir, mewakili abang. Kalau DHL nggak hadir, abang nggak ada, yakin nggak jadi. Siap bang. Cuma bang, saya kasih konsul, saya datang ke Bogor. Ini kan abang percayakan saya sedikit banyaknya ngerti KUHAP. Ini panggilan progress report kita terhadap laporan kita, pengaduan kita, Dumas. 9 Desember 2024. Hadir aja bang. Sama nih penjelasannya, saya di mana-mana. Kecuali 3, 4 kali nggak hadir. Ya dianggap nggak serius. Punya hak penyidik untuk, nggak serius. Apa artinya mengabaikannya. Jangan DHL, abang takut ditangkap bang DHL. Bukan saya mendiskreditkan dia ngomong gitu, saya tahu pengalamannya. Ya kan, yang disebut tahti-tahti itu sebulan lebih, wajar aja. Jadi dia takut. Menurut saya itu hanya sebuah pertimbangan aja. Apakah di sana jadi semakin semarak, sambutan di sana, nah begitulah. Nah, terus satu tidak hadir karena itu. Kedua, abang mau ngapain di sana? Saya mau nasihati, gitu loh. Terus saya bilang, ya boleh juga sih bang. Kemarin juga kan kabarnya Ustadz Abu Bakar Basir nasihati. Keluar tuh media, DHL nggak pantas nasihati. DHL bukan ulama. Dia potong. Kan saya bilang oh iya juga, kita kan senior, dia senior saya Pak, hubungan batin saya ada. Nanti saya sampaikan semua nih, malam ini. Kebetulan nih orangnya ada nih, makhluknya nih. Ya, oke, saya sampaikan, yang penting jangan minta maaf. Nggak usah ditanya lagi nih, kalau Bang Rocky mah udah tahu apa hal maaf itu. Tanda kutip ya kan. Kedua, jangan diekspos. Saya tahu, paham, nanti menimbulkan fitnah. Oke ya. Pada hari hanya bertemulah. Baik-baik hubungannya, saya lihat. Pak Jokowi juga nyambut, menyatakan, saya udah kenal Bang Egy tahun 2002. Itu yang saya dengar. Bang Egy udah tenar, udah top. Saya masih orang kampung. Sekarang saya sudah tidak lagi jadi presiden, nggak ada
artinya mungkin melirik atau nggak hormati, siapa bilang Pak Jokowi, Mas Jokowi, kalau Mas Jokowi RT saya nggak mungkin datang ke sini. Gitu loh ya. Bla 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 bla, semua cerita akhirnya menyinggung soal kesehatan. Yang sudah disinggung juga sebetulnya, apalagi abang ini mau berobat, DHL, sakitnya kanker, stadium 4, ini informasi. Dan saya juga ikut besuk kok ke sebuah rumah sakit di Jawa Timur, saya ditanyakan posisi di mana, saya sampaikan rumah sakit, ditanya ruangan di mana, kata Bang Egy, foto aja kita, foto-foto. Sampai impus-impusnya itu foto. Riwayat medisnya, medical recordnya ada. Pulang dari sana dia ke Pertamina, rumah sakit Pertamina. Selanjutnya pergi lagi ke luar negeri, kan gitu, berobat. Ngobrol, saya begini-begini, posisi sakitnya lah. Kemudian dokternya jago, saya nggak jadi dipotong di sini, kalau enggak saya keluar kotoran dari sini Mas Jokowi. Kadang Pak, kadang Mas ya. Terus dia nasihati betul, dia sampaikan itu yang dikirim bahkan udah dibaca sama Pak Roy, sama siapa ya Tempori ya, Mikel bilang juga nerima, dibacakan itu. Surah At-Toha, disampaikan, begini Pak Jokowi, kita ini kan sebagai manusia harus tahu diri, tahu waktu. Nah sekarang saya udah lebih ingat tuh, kemarin saya bilang batas waktu, tapi maknanya sama aja, waktu. Artinya kekuasaan itu terbatas. Waktu, ya kan? Umur itu ada batasnya, meninggal. Nah kan, selanjutnya bicara lagi. Itu rumah sakit itu bukan di KL kata Pak Jokowi, bukan, di mana? Penang. Pak Jokowi ke sana aja. Pak Jokowi kan sakit nih. Mana tahu, cocok gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Terakhir perkembangan ini kan Bang Egy ini kalau menurut saya cukup cerdas. Dia juga membaca suasana. Ketika begitu akrab sampai bilang Bang Egy terkenal begini-begini dan lain-lain, mau ngimbangi lah. Saya lihat dialog itu, saya Pak Jokowi, saya nggak mau, saya datang ke sini bukan minta maaf. Salah saya apa? Ya kan, saya kan menggugat Pak Jokowi gitu kan. Nah, saya advokat dan menurut saya melaporkan juga gitu ya. Pokoknya 2 perkara itu, gugat sama lapor. Di depan Jokowi. Depan Pak Jokowi gini, bahkan tangannya nunjuk-nunjuk nih. Artinya itu bukan nunjuk begini, artinya lupa, ya kan. Misalkan lagi menyebut, coba kalau saya sampai dipotong di operasi itu saya sementara keluar sini Pak Jokowi. Nah begitu loh, bukan nunjuk-nunjuk begini, jangan salah nih ya. Nggak sopan itu, saya juga pasti bilang nggak beradab itu Bang Egy, enggak gitu loh. Udah, nanti akhir cerita saya sambung ke situ tuh, tentang tunjuk-tunjuk itu. Udah gitu, menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK pasal 10 disebutkan, saya nggak bisa dilapor balik. Dan menurut Undang-Undang Advokat nomor sekian, nah semua strong point itu aja lah. Awal tuh Undang-Undang Nomor 31 Pak Jokowi nggak bisa buat saya. Jadi saya sini bukan minta maaf, dipertegas lagi. Understanding lah, betul. Begitu loh, udah. Nah, dibacalah suasana itu. Sama terakhir, saya mau berobat nih Pak Jokowi. Ini di luar konteks kau mintanya kepada Pak Jokowi ya. Ini kan realita politik. Jangan terlalu inilah, ya kan, realita politik. Bang Egy merasa perlu ke sana. Jadi saya harus bagaimana? Nanya ke Bang Egy. Pak Jokowi perintahkan aja, di sini ada penyidik nggak di sini? Bukan penyidik, sorry. Anggota nggak? Biar saksikan saya udah hadir nih. Nah ini udah mulai nih Bang Egy nih. Kecerdasan luar biasanya muncul nih. Ya kan? Dilarang lah sama rekan kita Rejo. Nggak usah, nanti aja Bang Egy. Nggak usah Pak Jokowi, nanti aja katanya kan. Udah nggak jadi, ya nanti aja lah. Mungkin selesai acara ini gitu loh. Ulang lagi. Dialog lagi. Terakhir tadi Pak Jokowi perintahkan aja Kapolri, Kapolri perintahkan Kapolda. Makanya kalau ada mungkin feeling dia kan pasti ada anggota Polri kan. Nah, terus panggil suruh masuk. Nengoknya ke saya. Nggak taunya lurus.
pintu terbuka, di ruangan itu terbuka ada, apa namanya, staf rumah itu namanya ajudan. Datanglah, "Yang mana Pak?" Panggil anggota aparat gitu ya. "Yang mana Pak? Ada banyak." "Ada berapa?" "5." "Siapa aja?" kata Bang Egy. Sebutlah tuh. Cuma yang populer di telinga saya sampai saat ini yang bisa saya ingat Pak Imam dengan Pak Rosadi. Nah itu kan orang Polda ya. Makanya kalau saya ditanya kenapa mereka ada di situ, itu kan penyidik, ngawal atau apa saya nggak paham. Itu internal, ya kan. Ah, duduklah tuh dua-duanya. Nah, tolong diperhatikan mengenai, masalah hukum, harap dipertimbangkanlah sama penyidik itu.